Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mendribble bola basket. Kita coba lihat permainan bola basket di belakang ini. Ketika keadaan sedang kacau, ketika semua sedang stres, apa yang dilakukan? Coba lihat. Perkins tied up and gets it into the hands of Rondo. They only have two to get it over. And they're good timeout by Doc Rivers. How about Doc Rivers showing his athleticism? Looks like he's back at Marquette. One more second and it would have been an 8-second violation. Apa yang Anda lihat? Ya, time out. Ketika permainan sedang kacau, ketika mereka sedang panik, ketika mereka dilanda kekalahan, maka yang diperlukan adalah satu kata, time out. Itulah yang dilakukan di dalam permainan basket. Karena kalau tidak dilakukan time out, maka permainan makin tidak terkendali. Oleh karena itu time out adalah sesuatu yang sangat penting dalam permainan bola basket agar kita mampu senantiasa untuk memiliki kesadaran, yaitu untuk berhenti atau diam. Jadi diperlukan adalah sebuah ketenangan, yang diperlukan adalah sebuah kesadaran agar kita paham bagaimana permainan ini sedang berjalan. Kehidupan tanpa time out adalah permainan bola basket yang tanpa istirahat. Kehidupan tanpa time out adalah permainan di mana kehidupan tidak pernah berpikir bagaimana keadaan sebenarnya. Inilah yang diperlukan oleh manusia. Apabila dalam basket manusia membutuhkan time out, tetapi di dalam kehidupan manusia mereka perlu wukuf. Apabila tidak diteruskan, coba bayangkan, saya ingin perlihatkan kepada Anda, bola ini ringan sekali. Tentu tidak masalah kalau saya pegang dalam waktu 1 menit. 2 menit mungkin masih belum masalah. Kalau 3 menit mungkin mengatakan saya kuat. Kalau sejam bagaimana? 2 jam? 3 jam? Maka meskipun bola ini ringan, maka kita mungkin akan berat dan badan kita mulai gemetar. Begitu juga dalam kehidupan. Apabila kita terus forsir, terus berlari tanpa pernah melakukan keseimbangan, maka yang ada adalah keletihan. Yang ada adalah kita kehilangan fokus dan bahkan kehilangan konsentrasi. Nah, kemudian kalau kita sudah mampu menemukan dan mampu beristirahat, lalu apa yang harus kita dapatkan? Ini yang paling utama. Ketika pemain basket tersebut time out, di situ ia ketemu jalannya yang benar. Ia ketemu arah yang benar. Ia tahu juga perannya sebagai apa. Ia juga tahu kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga di dalam kehidupan kita, ketika kita wukuf, kita harus tahu kebenaran yang selama ini terlupakan. Mungkin karena kita sibuk mengejar karir. Kita juga harus tahu jalan. Jalan apa? Jalan kehidupan yang paling baik yang mungkin kita lupa. Karena sudah sekian lama kita menyetir mobil yang tidak pernah istirahat. Kita juga tahu apa peran kita dalam kehidupan kita. Apakah peran kita sebagai pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita lakukan, seolah kita ini adalah bagian dari pekerjaan. Hingga lupa peran kita adalah sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, dan sebagai seorang khalifah. Dan yang paling utama adalah kita lupa diri kita adalah dicipta. Inilah yang harus dijawab ketika seorang sedang melaksanakan wukuf. Nah, pada saat itulah tiada lagi jarak dirinya dengan Sang Pencipta, maka kebenaran itu diturunkan oleh Dia Allah Subhanahu wa taala. Jalan pun ditunjukkan, arah ditunjukkan, dan peran sebagai seorang hamba dan sebagai khalifah ditunjukkan kepadanya. Inilah awal yang menjadi dasar dari perjalanan-perjalanan berikutnya untuk melaksanakan haji. Dan ini pula jalan yang diperlukan oleh seorang manusia untuk melakukan langkah-langkah berikutnya dalam amal, dalam kegiatan, dalam pekerjaan, dalam eksekusi. Karena ketika kita sadar peran, maka kita tahu apa tanggung jawab kita. Karena tanpa peran kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Tanpa peran kita tidak tahu apa yang harus kita usahakan. Dan meskipun kita sudah memiliki peran, tetapi tidak tahu jalan, kita pun tidak akan mencapai kemana-mana. Luar biasa. Inilah yang dilakukan ketika kita sedang diam di padang Arafah.